Berikut ini adalah wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Roma. Era Perang Salib. Kekuatan Islam dari Asia Kecil yang menyerbu Eropa Timur dengan orang Kristen yang didatangkan dari Eropa Barat. Arsitek dari Perang Salib adalah Alexius dan Paus Urbanus II. Serangan Islam bertubi-tubi di Konstantinopel. Alexius berunding dengan Paus Urbanus II untuk mendatangkan pasukan Kristen dari Eropa Barat. Keputusan agar Paus Urbanus II memerintah kekuatan Kristen di Eropa untuk menghancurkan Islam dalam konteks Perang Suci atau Perang Salib. Disebut Perang Salib karena semua pasukan menggunakan salib. Perang tersebut berlangsung pada tahun 1096 sampai 1270 Masehi. Perang Salib esensinya adalah perang feodal karena pada masa ini adalah masa puncak feodalisme Eropa. Selain sebagai suatu tanda melakukan peperangan dengan wilayah luar untuk memperoleh wilayah maupun pampasan perang, sehingga ketika pasukan salib dari barat ke timur, tujuannya bukan untuk memerangi Islam semata, tetapi perintah yang dibawa dari rajanya adalah untuk mencari daerah atau rampasan perang. Hal ini terbukti dalam Perang Salib IV, karena mereka tidak mampu menghalau musuh yang sudah kuat posisinya di Laut Aegea dan Laut Marmora. Pasukan Kristen adalah melemahkan kekuatan Konstantinopel. Setelah ditinggal seluruh pasukan salib, Konstantinopel tak mampu menghadapi Islam yang dimotori Turki Saljuk. Ketika itu Turki diperintah oleh Mahmud II. Program utamanya adalah memadukan Konstantinopel. Tahun 1453 Masehi, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki atau ke tangan Islam, maka berakhirlah Imperium Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Suci atau The Holy Roman Empire. Kekaisaran Romawi Suci, mengapa disebut demikian? Karena Romawi Barat sudah tidak ada atau dikuasai Indo-Jerman. Di zaman keemasan Romawi Barat, tidak ada penguasa yang ditakuti oleh suku-suku etnis di Romawi Barat. Muncullah kekuasaan baru yang berhasil mengalahkan suku-suku lainnya di kawasan Romawi Barat. Suku tersebut adalah suku Frank. Menjelma menjadi kerajaan Franka kemudian diakui oleh kalangan gereja sebagai pengganti Romawi Barat. Karena jasanya kepada gereja sangat besar, maka ia disebut dengan Kekaisaran Romawi Suci. Kekuasaannya berlangsung pada akhir abad 8 Masehi dan dapat mengimbangi kekuasaan Romawi Timur. Penyebaran suku-suku barbar adalah sebagai berikut. Suku Goth di Andalus, suku Frank di Gaelia, suku Piat di Skotlandia, suku Scot di Irlandia, dan suku Anglo-Saxon di Inggris. Tahun 481 Masehi, Franka di bawah Meroving. Raja Clovia mendirikan Franka sendiri terdiri dari berbagai dinasti. Ternyata Meroving tidak berhasil mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi berbagai macam gejolak di dalam maupun di luar. Sehingga muncul kemelut yang berkepanjangan. Dalam kemelut muncul dinasti baru dari Frank juga berhasil mengambil alih kekuasaan Franka melalui kudeta. Dinasti baru itu bernama Caroling dengan rajanya Pepin. Franka di bawah Pepin. Pemerintahan dan militer sangat kuat. Pepin digantikan putranya yang bernama Karel Martel. Langkah pertama yang dilakukan oleh Karel Martel adalah menumpas pemberontakan di sekitar Franka. Antara lain suku-suku dari Frisia, Tunisia, Bavaria, Manutria, dan Lombard. Karel Martel, Franka berkembang sangat pesat karena wilayah-wilayah Franka sangat luas. Menciptakan pemerintahan desentralisasi. Di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan Franka, dibentuk pemerintahan daerah dan diangkat pemimpin daerah. Dengan imbalan tanah sebagai gaji. Pada saat ini ekspansi Islam telah masuk Andalusia dan telah melewati pegunungan Pirenia. Salah satu misi yang dibawa oleh Karel Martel dalam perluasan wilayah adalah kristenisasi. Eksploitasi Islam di wilayah Eropa Barat berhasil dihentikan oleh Karel Martel tahun 732 Masehi di dua kota yaitu Turak dan Poitiers.
Karel Martel diakui pihak gereja karena berhasil membendung ekspansi Islam ke Eropa. Pengakuan pengesahan atas Franka secara resmi dilakukan oleh Paus Stefanus II pada saat Franka diperintah oleh Pepin I, atau anak Karel Martel. Pasca Pepin I, Franka memasuki sejarah baru setelah Pepin I digantikan oleh Karel Agung pada tahun 768 Masehi. Masa Karel Agung identik dengan masa pemerintahan Kaisaran Romawi Suci. Pada masa Karel Agung inilah di Eropa banyak terjadi perubahan sebagai realisasi pemerintahan Karel Agung. Tujuan Karel Agung dalam pemerintahan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan perluasan wilayah sekaligus mengkristenkannya. 2. Menghidupkan kembali Kekaisaran Romawi Barat yang telah runtuh. 3. Melaksanakan pembangunan dalam negeri secara besar-besaran di berbagai bidang seperti pertanian, kebudayaan, dan pendidikan. Visi dari Karel Agung adalah memadukan, menguasai, mengkristenkan seluruh suku di Eropa, sehingga terwujudlah suatu imperium yang besar dan beragama Kristen. Ekspansi dan kristenisasi. Menundukkan suku di Eropa Barat dan mengkristenkannya, kemudian dibentuk sebuah kerajaan Kristen yang besar. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap keberadaan gereja. Menghidupkan kembali Kekaisaran Romawi Barat. Mayoritas kultur yang ditinggalkan Romawi Barat diampu dan diambil untuk menyempurnakan budaya Franka agar menjadi budaya yang besar. Modernisasi di bidang pertanian. Karel Agung menasionalisasikan tanaman gandum, memperluas lahan pertanian. Realisasi perdagangan membuka pasar-pasar dagang baru, mencetak uang, mendirikan pasar, dan menjalin hubungan dengan daerah luar dalam melancarkan perdagangannya. Realisasi pendidikan Franka, didirikannya sekolah-sekolah. Modernisasi di bidang budaya. Bidang budaya yaitu memadukan 3 budaya, budaya Romawi, budaya Franka, dan budaya Romawi Timur. Maka dari itu, melahirkan budaya baru yaitu Kekaisaran Romawi Suci. Penyatuan ketiga budaya dikenal dengan Renaisan Karoling. Kesuksesan Karel Agung dilanjutkan dengan mengorganisasi tanah pinjaman secara hukum telah ditentukan menjadi pemilik penguasa daerah lokal dengan perjanjian kontrak.